Selamat malam Jenderal. Mau izin Jenderal, tadi Puji dengar Jenderal sudah 38 tahun menjadi anggota PSHT. Ini tentunya banyak filosofi 5 dasar. Salah satunya persaudaraan. Menurut Jenderal sendiri bagaimana Jenderal ini? Untuk adik-adik kita yang sedang dalam pengesahan PSHT ini. Terima kasih. Kebetulan memang saya warga PSHT ya. Pengesahan tahun 87. Tahun 87 Jenderal? 87. Sehingga mungkin udah 38 tahun 38 ya. Tahun. Makanya saya paksakan untuk ikut kegiatan pengesahan adik-adik. Siap. Yang baru ini ada sekitar 107 orang di Bengkulu. Siap Jenderal. Di kesempatan itulah saya memanfaatkan untuk memberikan wejangan-wejangan kepada mereka karena mereka adalah junior saya yang nantinya bisa membantu saya berkaitan dengan Kamtipmas yang ada di Bengkulu. Paling tidak dari 107 orang itu kalau tiap kabupaten ada 107 orang, kalikan 10 ada sekitar 1070 orang sekitar itu bisa membantu saya dalam kegiatan pengamanan wilayah Bengkulu. Kalau tadi Puji dengar dari panca dasarnya tadi, filosofinya sangat besar sekali Jenderal. Saudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan yang terakhir adalah kerohanian dan keesaan. Harapan Jenderal masalah keesaan itu harapannya bagaimana Jenderal? Paling tidak satu, tadi yang paling penting, yaitu kalau mereka menjadi pendekar, mereka tidak digunakan untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, tapi bagaimana mereka bisa mengendalikan diri mereka. Itu harapan yang utama. Ya. Jadi bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Itu intinya. Yang kesenian Jenderal, apa kira-kira menurut Jenderal dari filosofi kesenian tadi itu? Kalau kesenian kan ini termasuk budaya Indonesia. Silat itu salah satu kesenian yang ada di Indonesia, sehingga harus kita lestarikan dan kita kembangkan supaya tidak pudar, tidak hilang. Yang bela dirinya Jenderal, ini harapannya bela diri dari adik-adik ini bisa bela diri itu gimana Jenderal? Harapan saya tadi sama, jadi bela diri mereka gunakan bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan diri sendiri. Intinya seperti itu. Jadi semakin ilmunya tinggi semakin merendah Jenderalnya. Ya, yang kedua olahraga jadi Jenderal. Kan sudah jelas. Ya. Mereka selain dididik oleh mental, mereka juga dididik dengan olah kanuragan, dengan misalkan lari-lari, kemudian latihan fisik dan lain-lain seperti itu. Nah, yang persaudaraan Jenderal ini kan menyangkut hubungan Kamtipmas kan dari beberapa kabupaten Jenderal. Harapan Jenderal apa Jenderal? Ini bukan hanya di kabupaten aja di Bengkulu, tapi ini seluruh Indonesia. Jadi tadi ada Mas Bambang tadi menyampaikan. Pak Bambang, siap. Tadi mewakili dari pusat secara serentak, beliau mewakili dari pusat untuk melakukan pengesahan di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Biasanya dilaksanakan pada 1 Muharram. Siap. Terima kasih banyak Jenderal Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat antusias dari masyarakat ini bagaimana? Ini juara internasional di Abu Dhabi. Oh gitu. Ya. Pak Bambang, ini kan banyak antusias dari adik-adik kita ya, remaja ini ya. Kira-kira dari Pak Bambang sendiri bagaimana ya Pak ini? Ya sebenarnya SHT kan mendidik manusia berluhur. Sehingga kita kalau adik-adik ini kalau kita kenalkan ajaran SHT, dia akan menjadi manusia yang betul-betul paham tentang budaya kita, struktur kita, jadi orang yang baik gitu. Berarti bisa mengalihkan ya kegiatan-kegiatan yang negatif menjadi positif Pak ya? Insya Allah dari balap liar, narkoba. Dia nggak ada nggak sampai ke situ, tapi sudah sibuk dengan ajaran-ajaran SHT. Seperti tadi kesenian, di seninya itu kalau betul-betul bahas dan kehidupan itu harus kesenian. Ngurut tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Nah itu seninya gitu. Terima kasih banyak Pak Bambang. Gimana siatnya? Hormatnya kan gimana? Wah sambil ini artinya walaupun sama musuh pun saudara ini salah satu salaman nih. Iya. Untuk saya sama musuh pun tetap hormat, iya, tapi tetap waspada. Okay. Terima kasih banyak Pak Bambang, sehat selalu. Izin. Makan dulu. Sudah. Jangan.
pada ngeplok capean makan dulu. Nih, Cicipkan aja dulu. Waduh, sebentar Pak De. Nah, ini Pak De. Pak De, ini artinya apa Pak De? Ya. Oh, sebentar Pak De ini. Pengen tahu ini Pak De, nama ini Pak De. Ini ada Pak Kapolda ya. Ada Pak Kapolda. Ini namanya Pak De. Kuceng. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya kenceng. Nah, jadi kita Nyebutnya kenceng. ya selalu nyebut nama Gusti Allah. Oke. Kenapa kok ini namanya Bucing Slamet Pak ini? Ya, jadi orang saya Kenapa ada ketan nih Pak De? karena apa Pak? Ini jadi selamat makanya di atas buceng kendit, makanya kan diikat dengan kendit yang warna hitam, tapi di dalamnya dia tidak tembus dengan putih tetepan Pak. Jadi doa kita supaya tetap selalu tertuju pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini yang bulat-bulat ini apa namanya Pak De? Bisa dijelasin. Ini namanya buceng golong Pak. Buceng Golong. Buceng golong. Jadi buceng golong megolong. Jadi wong Esa terakhir itu supaya di golong-golong rukun Pak. Rukun. Supaya rukun jadi digadang-gadang orang banyak jadi rukun. Oke. Nah, jajan pasar ini artinya apa deh tadi mendengar jajan pasar apa? Jajan pasar ini makanya disesuaikan dengan neptu dinone Pak. Sekarang kan Minggu Pahing. Minggu Berarti Pahing. Kan 13 itu tidak bisa ganjil maka dibuat 11. Makanya ada 11 macam. Oh, Belinya Pak di De. pasar. Ini ada artinya semua Pak De ya? Ada artinya semuanya. Oke. Pak De, ini kenapa ada lilin-lilin ini artinya apa Pak De? Oh, iya. Jadi lilin ini sebenarnya untuk cahaya, untuk Oh, penerangan cahaya hidup. penerang. Ya, ketika berdoa, makanya kita lampu listrik kita matikan, kita hanya menggunakan satu cahaya. Jadi filosofinya itu sebagai penerang kita Pak De ya? penerang. Oke. Pak De, yang ini Pak De nih, kenapa harus ada dupa ini? Dupa Harum ini Pak De. atau Yosua Mas ya. Yosua. Yosua kalau orang ini Yosua. Kalau kita dupa ini mengandung maksud ketika kita berdoa supaya lebih kusuk. Makanya kita di sini pakai Yosua supaya harum ruangan ini. Harum. Yosua ini kan Jadi yang filosofinya ini agar hal-hal buruk yang berbau yang tidak sedap itu dihilangkan Pak De ya. Oke. Nah ini apa nih Pak De? Ada siji, loro, telu, papat ini. Wolu. apa ini namanya jenang Pak. Jenang. Ini ada jenang tua. Jenang Jenang tua. tua ini sama jenangnya, tapi dia ada Ketan. parutan klopo. Oh, parutan klopo. Kalau ini jenang putih, Jenang putih, jenang merah, jenang abang, putih merah, putih abang, merah putih, merah putih, kuning, kuning, hijau, kemudian hijau, ireng. jenang ireng. Artinya apa iki Pak De? Wolu jenang iki. Jadi jenang itu ada mengandung maksud semuanya Pak. Jadi manusia hidup itu kan berasal dari Bapak Angkoso dan Ibu Pertiwi. Jadi kita asalnya itu kan dari putih dan merah. Kan gitu. Kalau putih berarti punya seorang laki-laki, merah berarti seorang perempuan. Makanya akan terjadilah kita ini. Jadi timbullah putih merah dan merah putih. Oke, Pak De, ini kan ada berapa biji tadi Pak De? Yang puncangnya ini? Ya ada 8. Nah, 8 itu filosofinya apa Pak De? Ya, 8 bujeng itu mengandung maksud karena kita ini nilai tertinggi itu 8 Mas. Kalau 9 itu sudah terlalu tinggi. Oh, udah makrifat lah ya. Makrifat udah tinggi. Jadi kita ini nilainya 8. Supaya apa? Karena kita supaya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kemudian kita menjadikan manusia yang berbudi luhur. Oke, Ngerti Pak benar De. dan salah kalau udah jadi wong Esa. Oke. Pak De, ini pengesahan warga baru ya. Iya. Nanti jam 12 baru Ada pengesahan. diterima, berarti sudah diterima ya. Kalau sekarang belum ya? Belum. Harapan Pak De apa untuk adik-adik ini kira-kira sama adik-adik yang lain lah dari pemuda ini Pak De? Jadi kami harapan, kebetulan saya juga di sini disepuhkan Mas ya. Harapan saya semoga adik-adik calon warga baru Esa Trate ini bisa menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai Mendidik, leluhur. Ya menjadi berbudi luhur, berbudi pekerti, tahu benar dan salah. Itulah persaudaraan Esa Trate.